Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan memulai pembahasan kitab Awamilul Jurjani, amil-amil yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Jurjani rahimahullahu ta'ala. Beliau mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, bihi nasta'inu. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, kepada Allah lah kita minta pertolongan. Khutbatul kitabi, khutbah dari kitab ini atau pembukaan ya dari kitab ini. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya seluruhnya. Amma ba'du, adapun setelah itu, berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, fa innal awamila fin nahwi, maka sesungguhnya amil-amil yang ada pada pelajaran nahwu, ya, amil artinya penyebab, yaitu sebuah penyebab yang menjadikan kata lainnya terpengaruh olehnya. Sehingga ketika ada amil, namanya amil jar, menjadikan kata setelahnya dijar. Kalau ada amil nasab, maka menjadikan kata setelahnya dinasab. Amil, misalnya amil jazm, ya, menjadikan kata setelahnya dijazm. Itu namanya amil. Ya, nanti akan dicontohkan secara detail ya. Ya, misal ada lafadz al-masjidu, ketika didahului oleh min maka menjadi minal masjidi. Maka huruf min ini contoh amil. Kenapa? Karena dia menyebabkan kata al-masjid yang tadinya dibaca dhammah berubah menjadi dibaca kasroh atau jar. Sehingga tidak ada minal masjidu, ya, tidak ada. Adanya apa? Minal masjidi. Itulah gambaran amil. Maka beliau mengatakan sesungguhnya yang namanya amil-amil dalam pelajaran nahwu itu ala ma allafahu Syekhul Imam Abdul Qahir Ibnu Abdirrahman Al-Jurjaniyu, ya, sesuai dengan apa yang disusun oleh Syekh Al-Imam Abdul Qahir Ibnu Abdirrahmanil Jurjaniyu, yang disusun oleh Syekh Al-Imam Abdul Qahir bin Abdurrahman Al-Jurjani rahimahullahu ta'ala alaihi. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada beliau. Beliau mengatakan amil-amil dalam pelajaran nahwu mi'atu amilin, ada 100 amil sesuai dengan apa yang disusun oleh beliau. Maka penulis kitab ini yaitu siapa? Al-Imam Abdul Qahir bin Abdurrahman Al-Jurjani, ya. Beliau seorang ulama, ya, seorang alim, ya, terkhusus dalam pelajaran bahasa, ya, dalam hal ini yaitu tentang masalah nahwu. Beliau seorang alim yang bermadhab Asy-Syafi'i, yang meninggal pada tahun 471 atau 474 Hijriah. Ya, berarti beliau hidup di abad ke-5 Hijriah. Ya, beliau hidup di abad ke-5 Hijriah.
Dan disebut sebagai Al-Jurjani ya kenapa? Karena beliau lahir di kota Jurjan. Jurjan itu salah satu kota yang terkenal, kota yang besar yang ada di Persia, Beliau tumbuh dan juga belajar ilmu di Jurjan tersebut ya sampai mengungguli teman-temannya, dan tidak diketahui bahwasanya beliau pernah melakukan rihlah atau perjalanan ke negeri yang lainnya dalam thalabul ilmi. Ya, artinya belajarnya yaitu di Jurjan tersebut. Beliau belajar nahwu dari seorang alim juga, yaitu Abul Husain Muhammad bin Al-Hasan Al-Farisi yang ada di Persia tersebut. Dan berkata Imam As-Suyuti rahimahullah bahwasanya lam ya'khud an ghairihi li'annahu lam yakhruj an baladihi. Bahwasanya Al-Imam Al-Jurjani ini ya tidak mengambil ilmu dari selain Abul Husain Muhammad bin Al-Hasan Al-Farisi tersebut. Kenapa? Karena beliau tidak pernah keluar dari negerinya. Ya. Dan berkata As-Subki bahwasanya beliau ini termasuk imam atau ulama yang terkenal, ya, yang dimaksud dari semua sisinya. Seorang alim yang dari sisi ilmu agamanya kokoh, dari sisi akhlak dan peranginya seorang yang wara' dan seorang yang berwibawa. Dan kitab-kitab yang dikarang oleh beliau cukup banyak. Ya, di antaranya Syarhul Fatihah. Ini ada 1 jilid. Kemudian ada I'jazul Quran. Kemudian ada Al-Mughni yang merupakan syarah dari kitab Al-Idah. Ini jumlahnya sampai 30 jilid. Ada Al-Muqtasid. Ada lagi Al-Awamilul Mi'ah. Ini yang sedang kita pelajari sekarang. Ini namanya kitab Al-Awamilul Mi'ah, yaitu amil-amil yang jumlahnya 100. Ya, kemudian disebut dengan Awamilul Jurjani. Kemudian juga menyusun kitab tentang Al-Jumal. Kemudian At-Talkhis, Al-Umdah, dan juga Asrarul Balaghah, dan juga Dalailul I'jaz. Ya, jadi ini kitab beliau yang akan kita kaji bersama, yaitu kitab Awamilul Jurjani atau Al-Awamilul Mi'ah, yaitu tentang amil-amil yang jumlahnya ada 100. Ya, tadi beliau mengatakan bahwasanya amil-amil di dalam nahwu itu ada mi'atu amil, ada 100 amil, 100 yang menyebabkan kata lain terpengaruh olehnya. Kemudian wahiyatan qasimu ila qismaini. Amil yang tadi jumlahnya 100 ya, secara garis besar terbagi jadi 2. Ada yang lafziyatin yang jenisnya lafad, wa ma'nawiyatin, dan yang kedua yang jenisnya ma'nawi. Ya, jadi amil secara garis besar ada 2, ada lafzi dan ma'nawi. Kalau lafzi itu amilnya terlihat, ada wujud lafadznya gitu. Contoh tadi minal masjidi, ini kan amilnya berupa min, kelihatan ada lafadznya, itu namanya amil lafzi. Sedangkan ma'nawi tidak terlihat wujud lafadznya, yang menyebabkan yaitu sebuah makna, yaitu kembalinya kepada makna, yang nanti akan diterangkan insyaallah di buku ini. Ya. Kemudian di sini mu'allif rahimahullahu ta'ala beliau mendahulukan yaitu penyebutan amil lafzi baru amil maknawi. Ya, kenapa lafzi dulu baru maknawi, bukan maknawi dulu baru lafzi?
Ya, karena di antara alasannya bahwasanya amil lafzi itu lebih kuat dibandingkan amil maknawi. Ya, amil lafzi lebih kuat dibandingkan amil maknawi. Dari sisi apa? Dari sisi bahwasanya amil lafzi itu adalah perkara yang terlihat, ya. Sedangkan maknawi yaitu yang dilihatnya dari i'tibar, ya, i'tibari. Ya, amil maknawi itu dari i'tibari atau dari perenungan. Ya, sehingga yang lafzi kelihatan, yang maknawi enggak kelihatan, tapi kembali kepada satu kesimpulan itu. Dan juga yang lafzi itu bisa dilihat dari lafadznya, ya, bil hissi al basari wal qalbi ma'an, ya. Jadi yang lafzi itu dari dua sisi sekaligus, bisa dirasakan oleh penglihatan dan juga oleh kesimpulan hati. Sedangkan yang maknawi cuma dengan hati saja. Ya, berarti yang lafzi itu lebih banyak, ya, karena bisa dilihat dari sisi lafadznya, juga dari kesimpulannya. Sedangkan maknawi cuma dengan hati saja. Maka sesuatu yang bisa diketahui dengan dua hal itu lebih layak didahulukan daripada sesuatu yang bisa diketahui dengan satu perkara. Yang lafzi tadi dua, ya, dengan penglihatan iya, dengan hati iya. Kalau maknawi cuma dengan hati, berarti lafzi ada dua sisi, maknawi satu sisi. Yang lebih banyak itu lebih layak untuk apa? Didahulukan, ya. Sehingga disebutkan di sini lafziyah wa ma'nawiyah. Lafaz terlebih dahulu baru amil maknawi. Ya. Kemudian fal lafziyatu minha, maka yang namanya amil lafzi, ya, minha tanqasimu ila qismaini. Amil lafzi dari amil-amil yang ada itu terbagi lagi menjadi dua. Ya, apa tadi tentang amil lafzi? Amil lafzi itu adalah amil yang terlihat lafadznya, dan itu ada dua macam, samaiyatin wa qiyasiyatin. Ada yang berupa samai, ada yang berupa qiyasi. Samai itu artinya amil-amil yang memang secara spesifik hal itu terdengar atau didengar dari perkataan orang-orang Arab. Ya, sehingga samai ini tidak bisa dikias. Contoh tadi ada amil jer. Ini sudah bersifat samai. Amil jer ini contohnya adalah ini dan ini. Itu misal ada min, ila, an, ala. Ya, sudah bersifat tertentu. Samainya dari orang Arab. Sehingga nggak bisa kita mendatangkan yang baru. Oh, menurut saya boleh-boleh saja. Thumma itu sebagai amil jer. Nah, ini nggak bisa. Kenapa? Untuk bicara tentang amil jer atau huruf-huruf jer itu adalah samai. Harus ngikut apa yang sudah ada dari orang Arab. Kita nggak bisa ngarang sendiri. Ini samai, ya. Wa qiyasiyatin, dan yang kedua qiyasi. Qiyasi itu beda dengan samai. Ya, kalau qiyasi ini bukan bersifat tertentu hanya ini dan ini, tapi penyebutan globalnya, adapun yang lainnya tinggal dikiaskan kepada hal tersebut. Sehingga bisa jadi secara zatnya, secara masing-masingnya qiyasi ini jumlahnya ya lebih banyak gitu dibandingkan samai. Ya, contoh qiyasi itu yaitu sebuah fiil. Yang namanya fiil, kalau dia jenisnya lazim, dia merofakkan fa'ilnya, ya. Kemudian
kalau dia jenisnya muta'addi, di samping merofakkan fa'ilnya juga menasobkan maf'ul bihnya. Maka yang semacam ini kiasi, karena jumlah fi'il lazim itu kan nggak bisa kita katakan fi'il lazim jumlahnya segini puluh gitu kan, nggak bisa, karena sangat banyak ya. Jadi tinggal dikiaskan saja. Kalau ada fi'il yang dia hanya butuh kepada fa'il, tidak butuh kepada maf'ul bih, berarti dia masuk kepada fi'il yang jenisnya lazim gitu kan. Kalau ada maf'ul bihnya berarti jenisnya muta'addi. Adapun berapa jumlahnya ya sangat banyak, tinggal ketika ada fi'il yang modelnya seperti itu dikiaskan saja. Oh, ini masuk kepada yang lazim, ini masuk kepada yang muta'addi. Ya, nanti akan ada pembahasannya insyaallah, itu sebagai gambaran saja. Ya, sehingga amil itu ada yang sama'i. Sama'i itu sudah tertentu, tidak boleh ngarang-ngarang lagi, tinggal ngikuti. Yang ngikuti rinciannya persis sebagaimana yang didengar dari orang Arab. Kalau kiasi ada kaidah bersifat umum, maka yang lainnya tinggal dikiaskan kepada kaidah tersebut. Kemudian fasama'iyatu minha ahadun wa tis'una amilan. Maka amil yang sama'i dari amil-amil tersebut jumlahnya 91 amil. Ya, coba nanti dihitung 100 ya nanti ya. Ini 91 yang sama'i. Wal qiyasiyatu minha sab'atu awamila. Sedangkan yang qiyasi dari amil-amil yang ada jumlahnya 7 amil. Berarti berapa? 91 tambah 7, 98. Sedangkan wal ma'nawiyatu minha adadani. Sedangkan amil maknawi dari amil-amil yang ada dua jumlahnya. Ya, 98 tambah 2 100, sehingga fal jumlatu mi'atu amilin. Ya, sehingga jumlah keseluruhannya ada 100. Ya, globalnya yang namanya amil itu ada 100 amil. Ya, nanti akan dibahas secara rinci satu persatu insyaallah di buku ini ya. Kita lihat skema gambaran tentang amil ya, gambarannya seperti ini. Amil ya, amilun itu ada yang ya, amilun semuanya ada 100 amil ya. Terbagi jadi dua, maknawiyun dan lafziyun, atau lafziyun dan maknawiyun gitu ya. Yang lafziyun ada 98, yang maknawiyun ada 2. Yang lafziyun terbagi jadi dua, sama'iyun dan qiyasiyun. Yang sama'iyun 91, yang qiyasiyun ada 7. 91 tambah 7, 98. Sedangkan yang maknawiyun ada 2. Ya, maknawiyun nanti ada yang bersifat tajarrudun, yaitu karena kosongnya iya dari amil nasab maupun amil jazm, yang nanti yang merupakan rofaknya fi'il mudhari ya, karena ambilnya maknawi berupa at-tajarrud. Sedangkan yang kedua ibtidaun, yaitu rofaknya sebuah mubtada. Kenapa mubtada di rofa? Ambilnya maknawi karena ibtidaun, karena dia sebagai permulaan ya. Sehingga sekali lagi jumlah amil semuanya ada 100, globalnya 100 ya. Kemudian terbagi jadi dua, ada lafziyun dan maknawiyun. Lafziyunnya terbagi jadi dua, sama'iyun dan qiyasiyun. Dan maknawinya juga terbagi menjadi dua, tajarrudun dan ibtidaun. Sedangkan yang lafziyun jumlahnya 98, maknawiyun jumlahnya 2, sehingga semuanya 100. Insyaallah akan kita pelajari satu persatu sesuai dengan urutan yang ada di kitab ini. Demikian ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.